Berulang kali Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan dirinya yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Desa Wadas Purworejo. Bahkan secara terbuka, Ganjar telah meminta maaf kepada warga atas kondisi yang terjadi. Di sisi lain, Ganjar Pranowo juga akan terus berupaya keras mewujudkan pembangunan bendungan bener ini, mengingat manfaat yang bisa dinikmati masyarakat akan sangat besar. Oke, nah itu sejauh ini bagaimana Pak? Karena kan kita tahu bahwa sampai saat ini memang belum ada eksekusi terkait dengan rencana penambangan, tapi tahapan yang saat ini sedang berlangsung adalah pengukuran tanah. Nah, untuk proses sosialisasinya kepada warga sebelum pada akhirnya pengukuran tanah itu bagaimana? Ya, ada sebenarnya dikumpulkan, tapi itu tadi sikap kan harus dihormati ya. Ada yang setuju, ada yang belum, dengan berbagai argumentasi. Umpama kelompok yang belum setuju sampai hari ini dengan segala ilmu pengetahuan dan mungkin juga informasi baru dari kawan-kawan yang kemarin mendampingi dari luar. Oh, mungkin ini ada beberapa aspek. Wah, ini jangan, ini ada aspek lingkungannya, jangan mau, umpama seperti itu. Oke toh, mungkin dia punya pengetahuan baru. Oke, jangan lagi, ini untuk kemakmuranmu kelak kemudian hari anak cucumu, boleh argumentasi. Tapi sisi lain yang terima mengatakan, oh saya mau kok, saya mau dukung bendungan kok. Bendungan ini penting, Sungai Bogowonto sering meluap, terus kemudian banyak sawah-sawah juga butuh pengairan, maka saya mau dukung. Harganya pun saya cocok. Maka candaan mereka sudah ya muncul lah. Waktu kemarin saya tanya, sudah setuju, sudah, besok duitnya dipakai buat apa? Coba belikan tanah lagi, biar lebih produktif gitu, atau sesuatu yang penting yang lainnya. Nah, dari proses itulah kemudian sebenarnya negosiasi ini jalan terus. Problemnya ketika ada yang setuju dan tidak setuju, maka dinamika itu pasti akan terjadi. Itulah kenapa di Komnas juga ada 2 laporan, kelompok kontra dan kelompok pendukung. Itu yang terjadi. Jadi sampaikan saja. Maka obrolan ini saya sampaikan kepada publik agar publik juga tahu. Publik juga tahu bahwa ya harus ada sesuatu yang didisclose, terbuka informasinya, bisa dilihat semua orang. Jadi yang setuju itu kita minta begini Mbak, agar tidak saling melakukan bahasa di kampung kemarin itu Pak ya, gontok-gontokan gitu. Tabrakan, jangan sampai. Jadi cerita-cerita ini kita sampaikan. Kalau kemudian tadi dari TV One udah komunikasi dengan mereka yang kontra, dengan mereka yang pro, nah 2 itu disandingkan saja. Sehingga kemudian kita akan melakukan pendekatan kembali. Kenapa kemudian masih belum setuju? Saya khawatir beberapa alasan itu tidak terjelaskan dengan baik. 1, data ini. 2, tadi yang pertama mulai harga. 3, kemudian aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini macam-macam. Kemarin berdebat soal titik air ada di mana. Ya. Saya dulu pingin ada yang menjelaskan, tapi belum bisa masuk. Saya waktu itu meminta agar SDM kita datang, tapi nggak bisa masuk. Inilah perkembangan situasi di desa. Jadi kalau kita boleh ngomong, setuju ada 346, yang masih belum setuju 173, yang menolak kira-kira 98. Ini yang menolak ini merah. Persentasenya ya pemirsa ya, data-data ini ya. Bidang bukan persentase. Oh, ini bukan persentase, ini bidang ya Pak? Bidang. Dan kalau digambar begini, itu yang merah yang belum setuju, yang kuning yang sudah setuju, yang abu-abu ini yang masih ya mikir-mikir begitu. Jadi sebenarnya potensi ini bisa kita lakukan dengan model dialog tadi itu. Pak, jadi apa antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov Jateng agar kejadian seperti beberapa waktu yang lalu tidak terjadi kembali? Saya suka sekali pertanyaan ini. Yang pertama, kenapa saya datang langsung sendirian? Kenapa yang kemudian kedua, bahkan Pak Wagub kemarin datang lagi juga sendirian. Agar komunikasi bisa terbuka. Kalau komunikasi terbuka, kita bisa tahu apa yang dirasakan, tahu apa yang kemudian harus dilakukan, dan kemudian tahu sikap masing-masing. Kita memang tidak bisa saling memaksakan. Tapi dengan tahu itu, harapan kita, pemerintah kayak kami pun cara mendekati tadi. Ya, dari 3 yang saya evaluasi, pendekatannya juga harus berubah. Maka pendekatan kekerasan tidak boleh. Pendekatan kekerasan apapun yang terjadi tidak bisa dibenarkan. Maka kami juga butuh dari dukungan dari masyarakat untuk menjaga kerukunan masyarakat yang ada di Wadas. Saya sedih ketika kemarin juga mendengarkan, kamu setuju ya bapakmu ya, kamu anaknya BBWS ya. Bullying terjadi pada anak-anakmu.
Maka kita sekarang rukunkan lagi warga agar di antara mereka tidak terbelah, tidak ada divided society yang ada di sana. Dan dari kami akan pantau terus-menerus sehingga nanti apapun yang akan dilakukan dalam proses pendekatan tidak boleh lagi ada kekerasan. Oke, terima kasih banyak Pak Ganjar. Ada berbagai macam manfaat dari pembangunan bendungan bener di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan ini sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Tapi tentu tidak bisa dinafikan bahwa dalam proses pembangunan ini pun juga masih menemui kendala karena ada pro dan kontra di kalangan masyarakat berkaitan dengan rencana penambangan batu andesit sebagai material untuk pembangunan bendungan bener di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kita harapkan ada sikap bijak dari pemerintah berkaitan dengan polemik yang ada dan juga tengah berlangsung di wilayah Wadas saat ini. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.